Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTuber, selamat datang di channel kami yang membahas tentang ulama-ulama besar Indonesia. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang sejarah Abuya Dimyati, seorang ulama karismatik asal Banten yang mendirikan pesantren Al-Istiqlaliyah di Cidahu, Pandeglang, Banten. Siapakah Abuya Dimyati? Bagaimana perjalanan hidup dan kiprahnya dalam dunia pendidikan dan dakwah Islam? Mari simak bersama-sama. Abuya Dimyati lahir sekitar tahun 1925 Masehi di Cadasari, Pandeglang, Banten. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Muhammad Amin dan Hajah Ruqayyah. Sejak kecil, Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesyalihannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok untuk menuntut ilmu. Beliau berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Halim, Abuya Mukri, Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri atau Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Khozin Bendo Pare, Mbah Baidlowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu, dan lain-lainnya. Abuya Dimyati adalah sosok yang haus akan ilmu. Bahkan ketika telah berkeluarga dan memiliki putra, beliau tetap berangkat mondok bahkan bersama dengan putranya. Ketulusannya dalam menimba ilmu agama dan mensyiarkannya membawa beliau pada satu tingkat di atas khalayak biasa. Bagi Abuya Dimyati, hidup adalah ibadah. Tidak salah kalau Kiai Haji Dimyati Rois Kaliwungu Kendal pernah menjelaskan bahwa belum pernah seorang kiai yang ibadahnya luar biasa seperti Abuya Dimyati. Menurutnya, selama mondok di Kaliwungu Kendal, Abuya Dimyati tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Abuya Dimyati juga memiliki kisah-kisah menarik dalam perjalanan ilmunya. Salah satunya adalah ketika bermaksud mengaji pada Kiai Haji Baidlowi Lasem. Beliau bertemu dengannya, Abuya Dimyati malah disuruh pulang. Namun, Abuya Dimyati justru semakin menggebu-gebu untuk menuntut ilmu. Sampai akhirnya Kiai karismatik itu menjawab, "Saya tidak punya ilmu apa-apa." Sampai pada satu kesempatan, Abuya Dimyati memohon diwarisi thariqah. Kiai Haji Baidlowi pun menjawab, "Mbah Dim, jikir itu sudah termaktub dalam kitab. Begitu pula dengan salawat, silahkan memuat sendiri saja. Saya tidak bisa apa-apa. Karena thariqah itu adalah sebuah wadzifah, sarana yang terdiri dari zikir dan salawat." Jawaban tersebut justru membuat Abuya Dimyati penasaran. Abuya Dimyati merintis pesantren di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten sekitar tahun 1965 dan telah banyak melahirkan ulama-ulama ternama seperti Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang sekarang memimpin Majelis Nurul Mustafa di Jakarta dan almarhum Abuya Uci Turtusi yang memimpin pondok pesantren Al-Istiqlaliyah di Cilongok, Sukamantri, Pasar Kemis, Tangerang yang wafat pada tahun 2021. Dalam perilaku sehari-hari, beliau tampak tawadu, zuhud, dan ikhlas. Banyak dari beberapa pihak maupun wartawan yang coba untuk mempublikasikan kegiatannya di pesantren selalu ditolak dengan halus oleh Abuya Dimyati. Abuya Dimyati yang merupakan guru besar mayoritas ulama Banten ini, selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi, beliau juga dikenal memiliki karomah. Tidak heran kalau Abuya Dimyati sangat terkenal, namanya dikenang dalam tulisan tinta emas dalam sejarah. Abuya Dimyati adalah sosok ulama yang sempurna dalam menjalani kehidupan agama. Beliau tidak hanya praktik dalam ilmu syariat, namun juga syarat dengan kehidupan tasawuf. Tidak heran jika Abuya Dimyati dikaruniai oleh Allah sebuah karomah sebagai tanda kewaliannya sehingga memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Abuya Dimyati adalah sosok wali kutub atau pemimpin para wali pada masanya. Berikut beberapa legenda karomah waliullah Abuya Dimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. 1. Menghentikan dan menundukkan waktu. Dikisahkan oleh seorang kiai muda mengunjungi pesantren Abuya Dimyati di Cidahu, Pandeglang, Banten pada tahun 2000. Pada saat itu sang kiai berkesempatan ikut sholat berjamaah subuh bersama Abuya Dimyati. Sebelum takbiratul ikhram, tanpa disengaja matanya melirik ke arah jam dinding. Waktu masih diingatnya saat itu pukul 5 pas.
Ia pun lantas memulai salatnya dan menyusul takbir Abuya Dimyati. Salat subuh berjamaah berlangsung. Suara merdu yang dilantunkan Abuya Dimyati membuat para jamaah semakin khusyuk dalam salatnya. Jika biasanya dalam salat subuh setelah Fatihah, Abuya Dimyati membaca surat At-Takasur di rakaat pertama dan surat An-Nasir di rakaat kedua. Namun kali ini Abuya Dimyati membaca surat Yasin pada rakaat pertama dan surat Al-Muluk pada rakaat kedua. Tentu akan memakan waktu yang cukup lama, terlebih Abuya Dimyati membacanya dengan tertib. Jika diperkirakan salat subuh akan selesai dengan memakan waktu 30 sampai 40 menit, mengingat surat yang dibaca Abuya Dimyati adalah surat yang terbilang cukup panjang. Belum lagi ditambah doa qunut serta bacaan dan gerakan yang lain, namun kekhusyuan salat bersama Abuya Dimyati membuat para jamaah terlupa dengan hal ini. Singkat cerita, salat subuh pun selesai, lalu sang kiai muda tadi kembali menoleh ke arah jam dinding. Ia pun terkejut dan kagum. Ternyata saat itu masih pukul 5:04. Luar biasa, salat subuh yang seharusnya memakan waktu 30 sampai 40 menit, namun selesai hanya dengan 4 menit. Itulah seorang waliullah untuk seorang arif billah. Tak akan ada yang mustahil atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan beliau yang tunduk kepada waktu, namun waktu yang tunduk kepadanya. 2. Menembus ruang dan waktu. Dihikayatkan seorang ulama atau kiai dari Jawa pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ulama atau kiai tersebut merasa sangat bangga karena kehendak Allah yang menuntunnya, sehingga berkesempatan berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebab jarang kiai dari Indonesia yang berkesempatan berkunjung ke makam rajanya para wali. Setibanya di makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada seorang penjaga makam yang bertanya padanya, "Dari kamu sang kiai?" Menjawab, "Saya dari Indonesia." Mendengar jawaban itu, sang penjaga makam pun berkata, "Oh, dari Indonesia." Setiap malam Jumat ada ulama dari Indonesia yang rutin ziarah ke sini. Setiap orang itu datang, semua penziarah lain diam untuk menghormatinya. Ketika orang itu mulai membaca Al-Quran, baru penziarah lain melanjutkan bacaan mereka masing-masing. Mendengar hal itu, sang kiai kaget dan berniat untuk menunggu sampai malam Jumat karena penasaran siapa sebenarnya ulama Indonesia yang dimaksud penjaga makam itu. Ternyata pada hari yang ditunggu-tunggu, ulama Indonesia itu adalah Abuya Dimyati Banten. Sambil terkagung, sang kiai terus menyebut nama Allah tanpa henti. Sebab sepengetahuannya, selama ini setiap malam Jumat Abuya Dimyati selalu menjalani rutinitas bersama. Para santri di pondok pesantren luar biasa, itulah karomah seorang waliullah ruh, dan jasadnya bisa berada di berbagai tempat dalam waktu yang sama. 3. Memperoleh semua ijazah hijib dan kitab. Abuya Dimyati sejak usia remajanya memang sudah memancarkan jiwa keulamaannya. Sampai-sampai di usianya yang masih sangat muda, beliau menjadi pusat perhatian ulama sepuh kala itu. Dikisahkan saat Abuya Dimyati masih berumur 14 tahun, beliau dipanggil langsung oleh Abuya Mukri. Labuan Pandeglang, Banten, seorang ulama karismatik Banten kala itu. Setibanya Abuya Dimyati, beliau pun diizazahi berbagai hijib, seluruh sanad-sanad hijib dalam diri Abuya Mukri secara mutlak diturunkan kepada Abuya Dimyati. Di usianya yang masih muda, Abuya Dimyati sudah dipercayai untuk memegang dan menjadi penerus sanad berbagai hijib. Hal ini menandakan Abuya Dimyati mudalah yang kelak akan menjadi penerus para ulama sepuh kala itu. Ada satu kisah lagi yang lebih mengagumkan. Salah satu guru spiritual Abuya Dimyati adalah Abuya Abdul Halim. Beliau memperoleh berbagai ilmu dan pengalaman sekaligus diizazahi Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah oleh Abuya Abdul Halim. Setelah sekian waktu berguru, kemudian Abuya Abdul Halim memerintahkan Abuya Dimyati untuk berguru pada Abuya Mama Bakri atau Mama Sempur. Abuya Abdul Halim mengutus santri kesayangannya ini dengan mengirim surat pada Mama Sempur. "Ini santri saya, namanya Muhammad Dimyati, tolong didik sebaik mungkin agar kelak ia menjadi ulama Banten." Kemudian Abuya Dimyati pun berangkat ke pesantren Mama Sempur dan mengaji di sana. Singkat cerita, pada salah satu pengajian Mama Sempur bersama para santri,
Tiba-tiba Mama Sempur berkata pada para santrinya, "Sekarang semua santri keluar dari majelis ini kecuali santri yang bernama Muhammad Dimyati dari Banten. Biarkan Abah berbicara empat mata dan jangan ada yang mengintip." Setelah semua santri keluar dari majelis, tinggallah tersisa seorang guru dan murid Mama Sempur dan Abuya Dimyati. Seketika itulah Mama Sempur berkata kepada Abuya Dimyati, "Azaztuka kula kutubin." Saya izazahkan kepadamu, wahai Dimyati, seluruh kitab yang sudah saya kaji dari guru-guru. Seluruhnya sekarang saya mandatkan kepada kamu. Abuya Dimyati mendapatkan ijazah sekaligus mandat dari Mama Sempur atau Mama Bakri yang merupakan murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang paling berpengaruh di tanah Jawa Barat kala itu. Itulah 3 karomah Abuya Dimyati, Cidahu, Pandeglang, Banten. Wallahu a'lam bishawab. Abuya Dimyati wafat pada malam Jumat Pahing, 3 Oktober 2003 Masehi, atau bertepatan pada 7 Sya'ban 1424 Hijriah sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Umat Muslim, khususnya warga Nahdlatul Ulama, telah kehilangan salah seorang ulamanya. Beliau dimakamkan di Kompleks Pesantren Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten. Demikianlah sejarah singkat tentang Abuya Dimyati. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang ulama-ulama besar Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.